Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama adalah kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, termasuk di dalamnya muslimah. Dan sebaik-baiknya kita menuntut ilmu adalah mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dua sumber ini adalah sumber hukum kaum muslimin. Kita beragama wajib mengikuti Al-Quran. Kita beragama wajib mengikuti hadis sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita ingin beragamanya benar sesuai yang diajarkan Allah dan Rasul, tidak ada lain caranya kecuali dengan menuntut ilmu agama. Belajar ilmu agama yang benar. Supaya apa? Supaya ibadah kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Karena itu menuntut ilmu jadi wajib. Kenapa jadi wajib? Karena ibadah kita sesuai ajaran Allah dan Rasul wajib. Maka ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna sesuatu itu kecuali dengan sarana tersebut, maka sarananya menjadi wajib. Kita tidak bisa ibadah dengan benar kecuali menuntut ilmu, maka menuntut ilmunya jadi wajib. Sehingga saudara-saudaraku, kalau kita belum bisa baca Al-Quran, wajib baca Quran. Apabila kita belum bisa cara berwudu, karena cara wudu ini syarat sahnya sholat, wajib para jamaah belajar cara berwudu. Kita belum bisa cara mandi wajib, mandi apa namanya? Mandi junub. Maka bapak-bapak wajib belajar. Yang ibu-ibu belum paham
cara mandi suci dari haid, maka ibu-ibu wajib belajar cara mandi. Belum paham masalah haid, ibu-ibu wajib kapan disebut haid, kapan tidak termasuk haid, wajib belajar bab tentang haid. Ilmu-ilmu yang bisa membuat ibadah kita sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasul, maka hukum belajarnya wajib. Puasa Ramadan wajib nggak? Wajib. Maka para jamaah belajar hukum seputar puasa, apa yang membatalkan, apa yang tidak membatalkan, yang dilarang apa, jadi wajib. Kenapa kok jadi wajib? Karena puasa Ramadannya wajib kita laksanakan. Baik, belajar bab yang kita bahas tentang haji. Wajib nggak? Wajib jika mampu. Karena ibadah haji itu kewajiban bila ada kemampuan. Ustadz, saya mah nggak tergambar lah bisa haji, bisa kawin aja udah alhamdulillah. Nggak kegambar bisa ke tanah suci, bisa kawin aja sudah alhamdulillah. Jangan seperti itu, jangan pesimis. Jadi saya nggak mau belajar tentang haji karena sepertinya saya mah jauh untuk bisa berangkat haji. Tidak seperti itu. Jangan kita menutup pintu kebaikan kalau memang kita belum mengusahakannya. Kita berprasangka saya tidak mungkin haji, padahal Allah sudah menyiapkan cara supaya kita bisa haji. Allah bisa punya berbagai cara, ya. Maka belajar tentang haji menjadi wajib ketika kita sudah sampai kemampuan untuk berangkat haji, karena haji itu butuh bekal. Hadis berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis rahimahullah, beliau berkata, an Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhtubu bi Arafat, man lam yajid na'lain falyalbas al-khuffain wa man lam yajid izaran falyalbas sarawil lil muhrim. Dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW khutbah di Arafah. Kemudian Nabi berkhutbah, barang siapa yang tidak mendapati dua sendal, maka hendaklah dia memakai dua sepatu. Dan barang siapa yang tidak mendapati izar, sarung, ya, pakaian yang dipakai di bagian bawah ketika ihram, maka hendaklah dia memakai celana bagi orang yang muhrim. Hadis yang mulia ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, keutamaan sahabat Ibnu Abbas. Beliau adalah anak paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Bahwa
Abbas ini termasuk paman Nabi yang masuk Islam. Abbas punya anak namanya Abdullah. Sehingga Abdullah bin Abbas dengan Nabi Muhammad hubungannya apa? Abdullah bin Abbas itu anak pamannya Nabi, berarti sepupu. Ya. Abbas itu saudara kandung bapaknya Nabi Muhammad. Panggilannya apa? Paman ya. Saudara kandung bapaknya Nabi Muhammad, paman. Sehingga Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Abbas hubungannya sepupu. Keutamaan sahabat Abdullah bin Abbas, beliau sahabat muda. Sahabat muda tapi ilmunya tidak muda. Ilmunya tua alias dalam, banyak. Karena beliau didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia Abdullah bin Abbas di dalam agama dan ajarkanlah tentang tafsir. Karena didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Abbas menjadi salah seorang sahabat yang terkenal faqih. Faqih itu ilmunya dalam, ilmunya banyak. Di kalangan para ulama ada 4 Abdullah yang dikenal dengan kedalaman ilmunya. Abdullah siapa saja? Abdullah bin Abbas, jelas. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga, Abdullah bin Umar. Yang keempat, Abdullah bin Amr bin As. Jadi di kalangan sahabat ada yang namanya Abdullah dan terkenal keilmuannya. Dalam bahasa para ulama disebut al-abadilah al-arba'ah. Abdullah yang 4 terkenal di zaman Nabi dengan keilmuannya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Abbas sahabat muda yang ilmunya dalam. Saking dalamnya beliau paham ilmu tafsir yang sangat baik. Ketika Nabi akan meninggal dunia dan sebelum itu menaklukkan kota Mekah, maka turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka engkau akan melihat wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Para sahabat memahami ayat ini dengan kemenangan kaum muslimin yang bisa menaklukkan beberapa kota wilayah. Tapi Abdullah bin Abbas menafsirkan ini sebentar lagi Nabi meninggal. Penafsirannya kontradiksi enggak? Sahabat yang lain menafsirkan apa? Islam akan menang jaya menguasai wilayah. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Oh, berarti Islam bentar lagi jaya. Abdullah bin Abbas karena dia ilmunya dalam menafsirkannya apa? Nabi sebentar lagi meninggal. Kok bisa? Karena kalau sudah menang, pertolongan Allah sudah datang, kemenangan sudah terbuka, tugas Nabi selesai. Kalau tugasnya sudah selesai, ngapain? Meninggal. Ya. Ini saking dalamnya pemahaman Ibnu Abbas terhadap Al-Quran. Maka beliau sahabat yang terkenal dengan keilmuannya. Beliau juga yang mengajak debat kaum Khawarij.
ketika mereka memberontak kepada Utsman bin Affan. Diajak debat. Ibnu Abbas sendirian, kaum Khawarijnya 5.000. Berani antum? Ngadepin siapa gitu ya, yang menyimpang dari Ahlus Sunnah? Ayo debat. Saya sendirian, kalian datengin deh pasukan 5.000. Abdullah bin Abbas berani karena beliau punya ilmunya. Beliau menguasai Al-Quran. Sehingga ketika orang-orang Khawarij pemberontak ini membawakan ayat, ya, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir, boleh berontak. Dijawab sama Abdullah bin Abbas, penafsirannya bukan begitu mas. Ya. Dijawab satu persatu. Sehingga tidak ada satupun yang bisa mematahkan hujah, mematahkan argumennya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Akhirnya sekitar 2.000-an dari pemberontak taubat. Karena mengakui kehebatan siapa? Abdullah bin Abbas. Yang 3.000 tetap kekeh. Sudah tahu salah tapi kekeh. Gengsi ya, faktornya banyak. Nah ini kehebatan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, dan beliau punya buku tafsir. Siapa yang tahu judulnya? Hah? Buku tafsir karangan sahabat Abdullah bin Abbas. Penafsirannya dikumpulin jadi satu. Ya, PR nanti ya, bulan Desember. Baik. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan ilmu dan syariat kepada umatnya. Kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan ilmu dan syariat kepada umatnya. Beliau sampai berdiri di padang Arafah, khutbah. Kemudian isi khutbahnya menyampaikan tentang ajaran syariat ini. Barang siapa yang tidak punya sendal boleh pakai sepatu. Barang siapa yang tidak punya kain sarung ihram boleh pakai celana. Ini menunjukkan pada kita beliau itu sangat sayang kepada umatnya, sampai syariat beliau jelaskan. Masalah sepatu, sandal ini kan masalah yang kelihatannya kecil, tapi Nabi tidak melupakan sebagai bentuk kasih sayang kepada umatnya. Nabi tidak ingin umatnya salah dalam melakukan manasik haji, dalam memakai pakaian ketika haji, karena mungkin haji mereka cuma sekali seumur hidup. Maka Nabi sampaikan kasih sayang beliau, mengajarkan umat tentang perkara agama, perkara ilmu, sampai sekalipun di padang Arafah. Dengan demikian, bagi para dai, para ustadz, mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam kasih sayang kepada umat, menjelaskan ilmu, menyampaikan kebenaran, seperti itu. Ya. Manfaatkan khutbah-khutbah kita, ceramah-ceramah kita untuk ilmu. Jangan khutbah malah membangkitkan amarah rakyat. Naikkan UMR 5,51%. Itu namanya ngangkat darah anak muda. Oh, betul juga di penceramah. Akhirnya turun ke jalan. Dai ustadz itu harus memberikan bimbingan ilmu, jangan malah memanas-manasin yang membuat manusia keluar dari koridor aturan agama. Akhirnya kan demo. Antum yang demo, yang kerja, kita yang kena macet. Ya, ini. Jadi ustadz, dai, contoh Nabi Muhammad, sayang sama umat, diajari perkara agama, yang nggak punya sendal boleh pakai sepatu, ya. Ini manfaat, umat jadi paham, bukan malah dakwah, ceramah, nyinggung politik,
dakwah, ceramah, khutbah Jumat bahasnya tentang jelek-jelekan pemimpin, ya. Tidak boleh. Karena bukan termasuk manhaj ahlu sunnah menjelek-jelekan pemimpin di depan umum, di depan manusia banyak. Itu bukan manhajnya ahlu sunnah. Ada yang ikut demo kemarin? Kamis. Perlu belajar lagi berarti kalau masih demo. Baik, yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran khutbah pada hari Arafah ketika pelaksanaan ibadah haji. Anjuran khutbah ketika hari Arafah dalam pelaksanaan ibadah haji. Khutbah pada hari Arafah hukumnya sunnah, bukan syarat sahnya wukuf. Karena tanggal 9 itu kita wukuf di Arafah dan dianjurkan untuk ada khutbah. Khutbah yang berjalan sekarang di Saudi Arabia itu akan ditunjuk oleh kerajaan. Siapa jadwal khutbah haji tahun ini? Tidak harus mufti Saudi Arabia. Ada yang ditunjuk, ya. Mengapa ada khutbah? Karena mencontoh Nabi. Nabi di padang Arafah khutbah, maka itu dipelihara kebiasaan ini sampai pelaksanaan haji di zaman kita. Adanya khutbah. Jadi ketika masuk waktu zuhur, ya, dan masuk waktu zuhur tandai dengan zawal, ya, dimulai dengan apa? Khutbah. Khutbah di hari Arafah. Kemudian baru adzan, kemudian baru qomat dan sholat dengan cara sholatnya dijamak zuhur dan asar. Jadi khutbah dulu baru sholat. Ya. Ini kebiasaan yang diajarkan oleh Nabi ketika pelaksanaan ibadah haji, yaitu anjuran adanya khutbah pada hari Arafah. Dan ingat, ini bukan khutbah sholat id. Kalau sholat id tanggal 10 Zulhijjah. Kalau khutbah di hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Dan kita yang tidak haji kalau tanggal 9 ngapain? Puasa. Ada khutbahnya enggak? Enggak ada. Adanya buka puasa bersama. Ada kajiannya. Nah itu. Jadi yang haji sunnah tidak puasa. Karena kita akan fokus doa. Dan untuk fokus doa butuh tenaga. Salah satu untuk mengumpulkan tenaga, makan. Maka yang haji itu tidak puasa hari Arafah. Tapi yang haji tidak puasa. Yang tidak haji maka dianjurkan berpuasa di hari Arafah. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, hendaklah di dalam khutbah menyebutkan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Hendaknya di dalam khutbah menyebutkan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Nabi berada di padang Arafah. Manusia ketika di Arafah butuhnya apa? Penjelasan tentang hukum manasik haji dari sisi pakaian dan lain-lain. Maka Nabi menyampaikan dalam khutbahnya perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia saat itu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Kalau para jamaah ingin mengetahui isi lengkap khutbah Nabi saat di hari Arafah, baca hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Di situ akan disampaikan apa sih isi ceramahnya Nabi saat di padang Arafah. Nabi menyampaikan tauhid. Nabi menyampaikan tentang hak-hak suami istri. Nabi menyampaikan tentang manasik, ya.
bermanfaat semua. Konten ceramahnya itu manfaat. Karena memang keadaan kondisinya sedang apa? Sedang haji. Nabi menyinggung tauhid saat ceramah di padang Arafah. Begitulah seorang dai, begitulah seorang ustadz menyampaikan isi khutbah sesuai kebutuhan manusia. Bukan malah memanfaatkan khutbah Idul Adha kemana-mana, ya, menjelek-jelekan pemimpin dan seterusnya. Padahal nggak butuh. Manusia yang dengerin ceramah saat Lebaran Idul Adha nggak butuh kritik pemerintah. Mereka butuhnya ilmu. Mereka butuhnya bimbingan bagaimana bisa beragama dengan benar. Ya, maka contohlah Rasulullah untuk meniru bagaimana khutbah beliau di padang Arafah. Ya, kalau ada waktu nanti satu saat kita baca ceramahnya Nabi Muhammad di padang Arafah. Itu ditulis, dicatat oleh para sahabat. Menunjukkan pada kita para sahabat juga dulu mencatat. Padahal momennya kan lagi haji. Bawa pulpen nggak ya? Momennya lagi haji, tapi bisa sampai beritanya sampai kepada kita isi khutbah Nabi di padang Arafah. Yang ternyata isinya apa? Sesuai dengan kebutuhan manusia saat itu. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, barang siapa yang hendak ihram kemudian tidak mendapati sandal, maka boleh memakai sepatu. Barang siapa yang hendak ihram kemudian tidak mendapati sandal, maka boleh pakai sepatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga diberi kemudahan untuk berangkat umroh. Allahumma sayyiban nafi'an, ya, turun hujan. Di dalam keberangkatan proses menuju ke tanah suci, biasanya Bapak Ibu akan diberikan list barang apa yang akan dibawa ke tanah suci. Di antara salah satunya barang yang harus disiapkan sandal. Ya, sandal. Anggaplah kita lupa karena biasanya pakai sepatu. Sudah pakai sepatu berangkat sampai bandara, ya, nggak ada yang ngingetin tentang sandal. Naik pesawat sampai Saudi sudah siap akan umroh, yang lain pada pakai sandal, baru kita sadar, oh iya saya lupa pakai sandal. Kalau zaman sekarang banyak turun hotel, toko semua isinya sandal. Enggak semuanya sandal isinya. Banyak pokoknya, bisa beli gampang. Tapi zaman dulu tidak tergambar Nabi ngasih list, nih nanti bawa ini ya. Enggak, mereka jalan berangkat untuk haji dan umroh, ada yang pakai sandal, ada yang pakai sepatu. Maka Nabi bilang yang tidak punya sandal boleh pakai sepatu. Ya, ini. Jadi orang yang akan ihram ketika tidak mendapati sandal boleh memakai sepatu. Akan tetapi ada keterangan sepatunya itu wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Sepatunya itu adalah dipotong yang lebih dari mata kaki. Jadi jangan tinggi sepatunya, tapi hendaklah dia potong asfal minal ka'bain, di bawah dari mata kaki. Jangan menutupi mata kaki. Kan model sepatu ada yang tinggi ya, tinggi. Tapi yang boleh dipakai yaitu yang di bawah mata kaki. Jadi kalau zaman sekarang Bapak Ibu umroh sudah ada listnya, enak. Mana yang masuk koper, mana yang masuk tas jinjing. Mana yang masuk tas jinjing, mana yang masuk koper, itu sudah dibagi. Barang-barang yang di koper ini, barang-barang yang di tas jinjing ini. Karena pesawat itu punya aturan yang ketat. Barang-barang yang harusnya masuk koper tapi kita bawa di tas jinjing nanti disita. Contohnya apa? Gunting, nggak boleh dibawa di tas jinjing. Cairan lebih dari 100 mili itu nggak boleh, ya, karena pasti akan disita. Sabun cair dibawa di tas jinjing 300 mili sita, ya. Supaya nggak disita gimana? Masukkan koper, jadi ke bagasi.
Ya kalau sekarang sudah enak, ada list barang-barang yang akan dibawa saat umroh dan haji. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, barang siapa yang ihram kemudian tidak mendapati sarung izar, maka dia boleh memakai celana kalau memang betul-betul tidak dapat sarung. Izar itu kain ihram yang dipakai di bawah. Kemarin kita sudah contohkan kain ihram ada dua lembar. Lembar yang pertama dipakai di mana? Di bawah untuk menutupi kemaluan. Ini disebut izar. Lembar yang kedua dipakai di badan. Ini disebut apa? Rida. Jadi istilah kain ihram itu dua lembar. Yang bawah disebut izar, yang atas disebut rida. Rida itu ya gitu, selendang buat di atas. Nah, yang tidak memiliki kain ihram untuk menutupi bawah boleh memakai celana. Boleh memakai celana. Karena terkadang ini dibutuhkan ketika dalam kondisi-kondisi susah. Kalau zaman dulu sangat mungkin orang tidak mendapati kain. Contoh sahabat Mus'ab bin Umair saja, ketika meninggal ditutup kain kafan, kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Kakinya ditutup, mukanya kelihatan. Itu saking minimnya kain di zaman Nabi SAW karena kondisinya. Ya, dengan demikian jamaah sahabat yang berangkat haji bersama Nabi, makanya Nabi bilang yang tidak punya kain boleh pakai celana. Karena situasinya tidak seperti zaman kita sekarang. Kain ihram itu banyak dijual, banyak ya kita dapati di mana-mana banyak. Bahkan di Masjidil Haram kain ihram itu dibuang-buang. Ya, dibuang-buang. Kenapa dibuang-buang? Karena habis umroh sudah kena rambut. Rambut itu kalau dicukur, nempel kain ihram, susah ngilanginnya. Udahlah buang aja. Beli lagi nanti, ya. Dulu kita itu waktu belajar gaya kita itu setiap umroh buang kain ihram, nggak pernah dibawa pulang lagi. Kenapa? Karena murah harganya. Nah, hanya 20 real, 25 real, ya murah. Ya waktu kita belajar sering buang kain ihram. Mungkin bapak-bapak bilang sayang gitu ya buat dijadiin apa? Hijab atau selimut. Enggak. Karena memang sekarang itu kain ihram sudah sangat banyak. Baik, bagaimana kalau kita naik pesawat, kemudian mikot kita ya lam-lam di atas pesawat. Bolehkah kita dari Bandara Soekarno-Hatta memakai baju terlebih dahulu, celana, kaos, ya, kemudian gantinya nanti saat di atas pesawat ketika sampai mikot? Jawabannya boleh. Karena sebelum sampai mikot bebas, tidak ada larangan. Sebelum kita sampai mikot itu bebas mau pakai baju apa saja. Walaupun sudah akan berangkat umroh. Karena para jamaah, kalau kita berangkat dari Indonesia dengan rute langsung ke Mekah, direct Jeddah, itu mikotnya ya lam-lam, tidak boleh mikotnya Jeddah. Sehingga kalau mikotnya ya lam-lam, ganti baju ihramnya di atas pesawat, tidak boleh nunggu mendarat di bandara Jeddah. Pesawat kamar mandinya ada berapa? Depan 2, 4 paling ya, 4. Kalau jamaahnya 250 semuanya ganti di atas pesawat, kredit tidak? Kredit, ngantri. Maka sebagian jamaah sudah ada yang pakai kain ihram dari bandara, ada juga yang masih tetap pakai celana. Boleh, tidak ada larangan. Selama belum sampai mikot tidak ada larangan untuk memakai celana. Nah, ketika sampai mikot harus ganti kain ihram. Kebetulan misalkan kain ihramnya tinggal 1. Biasa kan baru naik pesawat ke susu,
Apa ke susu? Tergesa-gesa, terburu-buru, harusnya isi kain ihram 2, kok tinggal 1. Waduh, punya kain ihram lebih nggak? Pase. Waduh, gimana nih? Tinggal 1 lembar. Nah, gimana Pak? Mau milih pakai yang bawah badan keademen? Kalau antum tinggal selembar, pilih pakai atas pakai bawah. Kalau saya pakai yang bawah, badan kedinginan. Betul? Kalau saya pakai yang atas, bawah kelihatan. Jadi gimana? Pakai celana. Karena Nabi bilang yang tidak mempunyai sarung, hendaklah dia pakai celana. Ya, itu mah jauh Pak Ustadz, hayalan yang jauh. Siapa bilang jauh? Mungkin kain ihram kita jatuh, itu mungkin. Sampai hilang, nyari di pesawat nggak ketemu, yang lain jamaah cuma bawa pas, tidak bawa lebihan. Sementara nunggu sampai mendarat masih lama, nggak boleh. Harus di atas mikot sudah ganti baju. Solusinya gimana? Pakailah celana, tapi celana dalamnya dibuka. Jangan pakai CD, pakai celana dalamnya dibuka. Kemudian 1 lembar kain ihram yang masih kita punya pakai untuk di atas, ya. Ini kondisi darurat. Nanti begitu sampai bandara, mendarat, sudah sampai hotel, bisa beli kain ihram buat nutupi bawah. Celananya dibuka lagi. Ini kondisi yang memang Nabi sudah menjelaskan. Barang siapa yang tidak punya sarung, hendaklah dia memakai celana. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, at-tajarrudu minal libasi wajibun fil ihram wa laysa syartan fi, falau ahrama wa alaihi thiyabun sahha dzalika bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam bittifaqi a'immati ahli ilmi wa alaihi an yanzi al-libasa al-mahdhura. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, at-tajarrud, melepaskan semua pakaian, hukumnya wajib dalam ihram dan bukan syarat sahnya ihram. Wajib melepas semua pakaian, tapi bukan syarat. Andaikan ada seorang yang ihram dan dia pakai baju, maka sah ihramnya. Akan tetapi dia wajib melepas baju itu ketika sudah mendapati kain ihram. Ya, wajib dia lepas kalau sudah dapat kain ihramnya. Nah, kemudian sini penulis mengatakan, fa idza wasala ila Jeddah ishtara izaran wa khala'a qamisahu. Apabila sudah sampai Jeddah, hendaklah dia beli kain ihram dan melepas bajunya. Kondisinya apa? Darurat. Jadi kalau hilang kain ihram boleh pakai celana, tapi nanti sudah sampai hotel beli kain ihram, celananya lepas, pakai sarung, ya. Baik, semangat mau ke tanah suci? Asik ya, umroh itu enak, haji itu masya Allah enak. Makanya kita punya niat untuk bisa umroh, bisa haji, ini kenikmatan yang luar biasa. Terakhir pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kemudahan syariat Islam yang tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai kesanggupan. Kemudahan syariat Islam. Kemudahan syariat Islam yang tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai kesanggupan. Barang siapa yang tidak punya sandal boleh pakai sepatu. Barang siapa yang tidak punya izar boleh pakai celana. Ini menunjukkan syariat Islam adalah syariat yang mudah, tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Hadis kedua. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna talbiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya talbiyah, lantunan talbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu yang engkau tidak memiliki sekutu tandingan. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan kenikmatan, laka wal mulk, hanya milikmu, dan kerajaan juga milikmu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Qala wa kana Abdullah bin Umar yazidu fiha labbaika labbaik wa sa'daik wal khairu biyadaik wa raghba'u ilaika wal amal. Abdullah bin Umar menambahkan talbiyahnya labbaika labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, wa sa'daik, memenuhi panggilanmu dengan penuh kebahagiaan, wal khairu biyadaik, kebaikan itu hanya di tanganmu, wa raghba'u ilaik, keinginan baik hanya untukmu, wal amal, juga beramal karenamu. Hadis ini berisi tentang talbiyah. Apa itu talbiyah? Talbiyah adalah ucapan yang diucapkan oleh orang yang akan umroh atau haji sebagai bentuk jawaban memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang umroh, orang yang haji itu dipanggil oleh Allah. Dipanggil maksudnya Anda termasuk orang yang mampu berangkat umroh, berangkat haji. Nah, ketika kita menyambut panggilan Allah, maka kita dianjurkan untuk melantunkan talbiyah. Talbiyah diucapkan sebelum kita melewati mikot, sudah niat. Jadi sampai mikot, ganti kain ihram, kemudian niat umroh dengan mengucapkan talbiyah. Jadi ngucapinnya di mana talbiyah? Di tempat mikot yang kemarin kita bahas. Ya. Bila panggilan ini berupa umroh, maka niat kita untuk umroh dengan mengatakan labbaika umrotan. Labbaika umrotan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh. Jika panggilannya kita dipanggil haji, ya barangkali di antara jamaah ada yang menjadi tamu keistimewaan Raja Saudi Arabia, dipanggil khusus gitu ya, karena rajin ngaji Umdatul Ahkam, diundang jadi tamu raja. Bilang amin gitu. Amin, siapa yang ngira, ya kan? Abdurrahman dipanggil jadi tamu raja, bisa, nggak mustahil. Nah, kalau panggilan ini berupa haji, maka niat talbiyahnya labbaika hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji. Ya, ketika nanti hajinya tamattu, tinggal bilang labbaika umrotan mutamatti'an biha ilal hajj. Yaitu niat kalau haji tamattu. Nah, talbiyah ini diucapkan di saat mikot. Kita sudah mandi, sudah salin baju ihram, siap untuk berangkat ke Mekah, ucapkan labbaika umroh. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh. Setelah mengucapkan ini, perbanyaklah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hayati ucapan ini karena isinya tentang tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Siapa kita dipanggil oleh Allah? Siapa kita dipanggil oleh Allah untuk datang ke tanah suci?
Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan al-hujjaju wal ummar wafdullah. Orang yang haji, orang yang umroh, mereka adalah tamu-tamu Allah. Spesial tidak disebut tamu Allah? Spesial. Antum aja bangga kalau dipanggil oleh presiden, tamunya presiden. Bos, ini tamu pencipta alam semesta, tamunya Allah. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, da'ahum fa'ajabu. Allah memanggil mereka untuk umrah, untuk haji, fa'ajabu. Mereka penuhi panggilan ini. Mereka punya uang, berangkat, tidak mikir nanti miskin, tidak mikir anak sekolah apa nanti, biayanya dari mana, sudah ada kemampuan, berangkat. Inilah tamu-tamu Allah. Da'ahum fa'ajabu wasa'alu fa'atoh. Kemudian para tamu Allah ini doa, minta kepada Allah, Allah kabulkan karena mereka memenuhi panggilan Allah SWT. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah yang engkau tidak punya tandingan. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang diminta kecuali Allah. Jadi kalau kita umroh haji, ini pelajaran tauhid sangat banyak. Menampakkan bagaimana tauhid kita kepada Allah. Dari mulai talbiyah saja sudah mengajarkan tauhid. Aku penuhi panggilanmu ya Allah yang engkau tidak memiliki tandingan-tandingan, tidak punya sekutu. Kemudian innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sungguhnya pujian nikmat itu hanya milikmu. Kita bersyukur bisa dipanggil ke tanah suci, bisa berangkat haji. Tanah yang tidak ada tanah yang paling baik kecuali tanah suci. Sampai Rasulullah ketika beliau diusir dari Mekah, beliau sambil menatap kota Mekah, wallah innaki la ahabbul buqa. Wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah bumi tanah yang paling dicintai oleh Allah. Laula anni ukhrijtu mink ma kharajtu. Andaikan aku tidak diusir oleh penduduk Mekah, aku tidak akan meninggalkan Mekah. Allahu Akbar. Jadi daerah Mekah ini daerah yang diberkahi. Nanti akan kita bahas hadisnya. Kalau andaikan aku tidak diusir dari Mekah, aku nggak akan keluar dari Mekah. Tapi karena diusir oleh kaumnya, Nabi sampai pindah ke Madinah. Maka ketika kita sebagai hamba yang banyak dosa, hamba yang tidak lepas dari kesalahan, dipanggil oleh Allah untuk umrah, untuk haji, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sungguhnya pujian, nikmat hanya darimu ya Allah. Dan itu akan kita rasakan getaran saat mengucapkan lantunan talbiyah ini. Rasa syukur tidak berhenti-hentinya. Air mata akan bercucuran ketika mengucapkan talbiyah dengan penghayatan. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu Akbar. Ya, maka kaum muslimin, ini nikmat kita jadi tamu Allah. Bersyukur. Nikmat dari Allah bisa datang ke tanah suci yang Nabi Muhammad saja tidak mau meninggalkan Mekah kalau tidak diusir. Ini kita diundang datang ke Mekah untuk menunaikan umroh dan haji. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, penjelasan tentang sifat talbiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji dan umrah. Penjelasan tentang sifat talbiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji dan umrah. Bahwa talbiyah yang diucapkan Nabi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hafal?
Hafal. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang-ulang terus talbiyah ini ketika kita menuju Mekah. Sampai Mekah tidak terputus ngucapin talbiyah, perbanyak talbiyah. Ya, kapan terputus ucapan talbiyah? Ketika sudah melihat Ka'bah. Allahu Akbar. Kenikmatan yang luar biasa. Bertalbiyah dari mulai mikot sampai Mekah sampai hotel tetap talbiyah. Dari hotel jalan ke Masjidil Haram tetap talbiyah. Masuk Masjidil Haram baca doa masuk masjid tetap talbiyah. Begitu melihat rumah Allah talbiyah terputus. Tanda kita siap bersimpuh beribadah di rumah Allah. Kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh setiap orang. Ya, maka kaum muslimin perbanyaklah doa supaya kita benar-benar bisa melaksanakan ibadah umroh atau haji. Untuk laki-laki disunnahkan baca talbiyahnya keras. Labbaik Allahumma labbaik, suaranya kedengaran. Untuk wanita membaca talbiyahnya cukup didengar oleh dirinya sendiri, tidak didengar oleh jamaah laki-laki. Jadi kalau kita dari Mikot, kemudian kita naik bis menuju Mekah. Bila ibu-ibu sama suaminya, maka ngucapin talbiyahnya cukup didengar oleh kita sendiri saja, pelan, tidak keras. Ini bedanya talbiyah laki-laki dengan wanita. Kalau laki-laki dikeraskan, untuk wanita cukup dirinya saja. Kenapa? Karena wanita itu aurat, dia tertutup, ya, dia tertutup. Jangan sampai suara talbiyahnya mengundang fitnah laki-laki. Maka dalam sholat saja, kalau imam salah, nggak boleh ibu-ibu yang di belakang subhanallah, nah gitu, nggak boleh. Fitnah, imamnya itu langsung pusing. Suara siapa sih ini? Tadinya pengen ngelanjutin ayat jadi lupa. Ya, nggak boleh. Tapi cukup ngapain kaum wanita? Tepuk tangan. Menghindari apa? Fitnah. Tapi yang laki-laki di barisan depan, imamnya salah, boleh ngucapin subhanallah? Boleh, ya. Karena tidak ada fitnah. Itulah rahasia bedanya talbiyah kaum laki-laki dengan talbiyahnya kaum wanita. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya menambah lafaz talbiyah sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Tapi harus mengikuti contohnya Abdullah bin Umar. Tidak sembarangan menambah talbiyah. Jadi kita menambah lafaz talbiyah boleh, tapi yang sudah ada, yaitu dari Abdullah bin Umar. Labbaik labbaik wa sa'daik wal khairu biyadaik wa raghba'u ilaik wal amal. Itu saja. Tidak membuat-buat, mengarang kalimat-kalimat baru. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwa talbiyah sebagai tanda ketundukan seorang hamba kepada Allah. Talbiyah sebagai tanda ketundukan seorang hamba kepada Allah. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Ini menunjukkan ketundukan seorang hamba kepada Allah. Allah memberi rizki seseorang banyak, tabungannya sampai banyak, ya, bisa berangkat haji, kemudian dia berangkat, itu namanya tunduk sama Allah, patuh, dipanggil haji dia berangkat. Berbeda dengan orang-orang yang kaya tapi tidak mau haji, ini namanya hamba yang tidak patuh sama Allah. Sehingga talbiyah itu menunjukkan ketundukan kita sebagai hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, bahwa kita hanyalah hamba, kita ciptaan Allah,
tidak berhak membangkang, tidak berhak melawan. Kalau Allah sudah memanggil, berangkat. Ya. Maka para bapak, para ibu yang sekarang punya tabungan di atas 25 juta daftar haji. Walaupun antriannya 20 tahun. Karena kita sudah ada usaha untuk mau berangkat. Jangan 25 juta disimpan terus di tabungan. Sayang, renovasi rumah apa beli PCX? PCX dapat nggak 25? Hah? Nggak dapat. Yang bekas dapat. Second, ya. Jangan bimbang. Sudah punya simpanan nggak kepake, daftar haji. Karena kita nggak tahu yang akan terjadi di masa depan. Barangkali kuota haji ditambah sehingga urutan kita darinya 20 tahun naik 15 tahun. Kemudian 3 tahun berikutnya naik lagi kita. Jadi tinggal 10 tahun ngantrinya. Tidak ada yang tahu, kita harus ada usaha. Jangan mengutamakan kenikmatan dunia, melupakan kewajiban rukun Islam yang kelima, yaitu apa? Haji. Bapak-bapak motornya bagus-bagus, 35 juta ADV, ya. Nah, 35 juta itu kalau dipakai daftar haji sudah dapat porsi antrian haji. Segera daftar. Beli motor bagus-bagus, haji belum. Mobil di rumah ada, haji belum berangkat. Sayang, dijual mobilnya, daftar haji. Ya, karena nanti di akhirat tidak akan ditanya punya mobil merek apa. Enggak. Tapi yang wajib adalah haji. Kita punya rumah nilainya berapa? 500 juta. Tapi untuk haji yang 25 juta, nanti ketika akan berangkat tinggal nambah 10, jadi total 35 juta. Murah, sementara rumah kita ratusan juta. Kebalik, harusnya berangkat haji. Pilih rumah yang biasa 300 juta, 200 jutanya buat haji. Seperti itu, jangan beli rumah mewah tapi belum berangkat haji. Ini kewajiban rukun Islam bagi yang mampu. Maka yang sudah mampu jangan lari dari kewajiban ibadah haji ini. Siap? Siap. Jual motor ya. Ya, yang baru-baru beli nih kan mau dapat bonus Desember. Yang mau dapat bonus Desember jangan mikirnya PCX, ADV, ganti mobil, make up rumah. Tahu make up rumah? Direnov, mikirnya daftar haji. Oh iya, bonus saya sekian. Masuk antrian haji dapat ini 25 juta, dapat porsi daftar haji. Kita mikirnya apa? Dunia terus. Kapan mikir akhirat? Ya, kapan kita mengutamakan akhirat daripada dunia? Ingat, ini sekarang sudah akhir November. Nanti Desember dapat bonus, daftar haji semua. Siap? Siap ya, nanti didata sama Ustadz Abdurrahman siapa yang kaya tapi belum haji nih ya. Nggak boleh menunda-nunda haji. Kalau sudah datang kemampuan, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ya. Daftar haji. Ya. Di travel, jangan di saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah apa? Mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal. Ya. Baik, mengumrohkan, menghajikan seseorang itu kalau ada uzur, bukan orang yang sehat. Uzurnya apa? Sudah meninggal. Uzurnya apa? Sakit keras, stroke, nggak bisa berangkat sendiri, baru ini diumrohkan, baru dihajikan. Adapun orang tua yang masih sehat, dia bisa berangkat sendiri, antum kasih duitnya ke orang tua.
supaya dia daftar haji, daftar umroh, berangkat sendiri. Karena pada asalnya ibadah itu tidak diwakilkan. Ibadah pada asalnya tidak diwakilkan. Kewajiban-kewajiban ibadah kita sendiri yang melaksanakan. Salat boleh mewakilkan? Nggak boleh. Ya, kalau udah mati kita disolatin, bukan kita menggantikan orang yang mati solat, enggak. Jadi ibadah itu pada asalnya kita sendiri yang melakukan, bukan diwakilkan orang lain. Wakil mewakilkan itu ketika ada alasan, ada uzur. Sakit keras, nggak bisa bangun dari tempat tidur, sementara uang ada. Wakilkan umroh, haji. Panggil orang yang sudah pernah haji, kamu berangkat haji, nih. Ini uangnya, kamu berangkat nanti niatnya atas nama saya. Itu namanya membadalkan, menggantikan umroh dan haji. Kalau tidak ada uzur, kita kasih uangnya kepada orang tua supaya berangkat. Kalau takut uangnya habis dipakai orang tua, bukannya berangkat umroh malah beli kendaraan, antum yang daftarin ke travel. Ya. Kemudian kasih surprise kepada orang tua, ibu sudah saya daftarin umroh, masya Allah ya, akan bahagia. Apalagi istri yang dikasih surprise, bahagia bukan macam, dia langsung akan bilang abang orang yang paling ganteng dan baik sedunia. Maka kasih hadiah istri umroh ya, seneng dia, hilangnya capek ngurusin anak. Nanti diajak umroh, gimana bang? Kapan tanggal berapa? Kopernya kita mau apain bang? Wah, padahal masih lama gitu. Ya, kasih hadiah. Ya kalau orang tua akan bahagia diberangkatkan umroh, haji, apalagi istri kita, orang yang paling dekat dengan kita, yang paling kita sayangi, maka sebagai suami perhatikan juga kebutuhan, keinginan istri. Ibu-ibu mau umroh bu? Oh nggak ada jawaban, oh berarti nggak ada yang mau ya. Ya. Pasti mau semuanya, maka sebagai suami berusaha untuk bisa berangkat umroh bersama, bukan untuk selfie-nya, bukan, tapi untuk ibadahnya. Ya Ustadzuna. Apa hukumnya dalam satu kali safar itu menjalankan lebih dari satu kali umroh? Baik, apa hukumnya dalam satu kali safar kita melakukan umroh berulang-ulang? Hukumnya tidak boleh karena tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam satu kali perjalanan maka satu kali umroh, tidak diulang-ulang. Walaupun ini banyak dilakukan oleh jamaah umroh, ya, walaupun banyak dilakukan oleh para jamaah umroh, tapi amalan ini amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat, mereka kalau pengen umroh berulang-ulang, mereka pulang dulu ke Madinah. Nunggu hatta hammama ra'as, sampai rambut kepala mereka tumbuh, baru berangkat lagi ke Mekah umroh. Selesai satu kali, pulang lagi ke Madinah. Rambutnya sudah mulai numbuh-numbuh, botaknya sudah mulai numbuh, berangkat lagi. Begitu caranya. Bukan satu kali umroh, sampai sana mumpung. Hari ini buat umroh saya pribadi, besok buat orang tua, bapak, besoknya lagi buat ibu, besoknya untuk paman, besok untuk uwa, seterusnya. Jadi 7 hari di Mekah semuanya umroh terus. Tidak ada ajaran seperti ini. Mana contohnya dari Nabi? Mana contohnya dari sahabat? Para sahabat sampai bela-belain pulang dulu ke Madinah, nunggu rambutnya itu tumbuh. Numbuhnya tidak harus lebat, tapi sudah nampak kelihatan tumbuh rambut, baru mereka ke Mekah lagi supaya bisa tahallul cukur. Ya, nah ini. Jadi tidak ada contohnya umroh berulang-ulang. Wah Ustadz, iya itu kan sahabat, tinggal di Madinah, ke Mekah kayak ke Jawa Tengah bolak-balik. Kita Indonesia biayanya mahal. Bisa sekali saja sudah alhamdulillah kan gitu. Mumpung di Mekah banyakin umroh. Iya kalau pulang lagi deket tinggal balik lagi, kita itu kayaknya nggak kegambar untuk bisa bolak-balik Indonesia Mekah.
Kecuali sudah ada bis jurusan Cikarang Mekah baru. Ya. Apa kalau ada yang mengatakan gini? Mumpung Pak Ustadz, kalau para sahabat tinggal di Madinah, pantas habis umroh pulang sebulan balik lagi, mereka dekat. Lah kita terbangnya saja sudah sampai naik pesawatnya 9 jam. Ya, mumpung di Mekah perbanyak umroh. Jawabannya yang pertama, ibadah itu mengikuti contoh. Kalau tidak ada contoh dari Nabi, mau diulang-ulang 1000 kali nggak akan diterima. Betul? Jadi tidak ada istilah mumpung ada di Mekah umroh berulang-ulang. Kalau tidak ada contohnya, buat apa capek-capek tapi tidak diterima? Bukankah kita ibadah itu menginginkan diterima? Kita ibadah keinginannya apa? Diterima atau ditolak? Diterima. Maka kalau ingin diterima, laksanakanlah ibadah itu sesuai ajaran, sesuai bimbingan Nabi. Ya, bukan cuma alasan mumpung. Yang kedua, kalau mumpung di Mekah, banyak amalan yang mumpung bisa dilakukan di Mekah. Apa? Perbanyak tawaf. Tidak harus umroh lagi. Tawaf perbanyak, tawaf sunnah. Habis maghrib nunggu isya tawaf. Ini ibadah yang tidak didapati di tempat lain. Maka mumpung di Mekah perbanyak tawaf, bukan perbanyak umroh. Kalau perbanyak tawaf justru diterima amalan kita. Perbanyak tawaf. Karena di Indonesia nggak ada tawaf lagi. Perbanyaklah. Itu amalan yang bisa kita lakukan selama berada di tanah suci, bukan dengan memperbanyak umroh yang justru hanya dapat capek tapi tidak dapat pahala. Kalau perbanyak umroh kita capek dapat pahala, ya. Ini. Nah. Lagi? Ya, Pak. Kalau seorang istri ya berangkat umroh gitu, suaminya nggak mau ikut, itu hukumnya gimana? Apa hukumnya seorang istri ingin berangkat umroh tapi suami nggak mau ikut dengan alasan kesibukan dan lain-lain, ya. Tadi sudah saya katakan kewajiban itu hukum asalnya dilaksanakan masing-masing muslimin dan muslimah. Kewajiban itu pribadi-pribadi. Istri sudah mampu untuk umroh, suami juga sudah mampu, tapi dia nggak mau berangkat, maka yang dosa suami. Istri ingin berangkat, tinggal cari mahram, ajak bapaknya, ajak kakak kandungnya yang laki-laki, ajak pamannya, cari mahram, berangkat. Dosa si suami yang sudah mampu tidak mau umroh, dosanya atas dia. Ya, karena kewajiban itu pada asalnya dibebankan masing-masing orang. Suami istri dua-duanya mampu. Istrinya pengen umroh, suaminya nggak mau, ya sudah, dosanya suami, salah sendiri. Si istri berangkat karena sudah mampu, tinggal dia butuh mahram yang menemani untuk umroh atau haji, ya. Jadi seperti itu. Antara suami istri tidak ada saling melimpahkan, mewakilkan amalan, itu nggak ada. Masing-masing tanggung jawab kewajibannya. Istri wajib sholat, suami wajib sholat. Istri mau rajin sholat, suaminya nggak mau rajin. Yang dosa siapa? Ya suami. Masing-masing. Nggak ada istrinya tanggung jawab karena suaminya nggak mau sholat. Tidak bisa seperti itu. Karena kewajiban itu bila sifatnya kewajiban pribadi, maka pribadi itulah yang tanggung jawab. Sehingga istri kalau suami nggak mau haji, nggak mau umroh, berangkat. Cari mahram, bapak kandung kah, kakak kandung, laki-laki atau paman, yang penting mahramnya. Karena wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Baik. Baik, untuk khutbah di hari Arafah, kalau praktek yang sekarang, ya, dari negara khotibnya
ditugaskan di Masjid Namiroh. Sekarang ada masjid di Arafah namanya Masjid Namiroh, itu besar. Masjid ini asal usulnya dulu Nabi itu dari Mekah ke Arafah kan jalan kaki, capek, sehingga beliau istirahat singgah dulu. Kemudian ketika singgah dibangunkan tenda. Tenda-tenda bukan yang permanen ya. Tenda-tenda darurat lah. Nabi ngaso. Nah, lokasi tempat istirahatnya Nabi yang dibuatkan tenda oleh pemerintah Arab Saudi dibangunin masjid. Ketika sudah zawal, sudah zuhur, Nabi bangun dari tempat tenda itu masuk ke Arafah. Masuk ke Arafah untuk wukuf dan khutbah. Bekas tenda ini kalau dulu kan kecil. Namanya tenda darurat kecil. Dia posisinya belum masuk Arafah, di luar. Sekarang dibangun masjidnya jadinya gede. Maka Masjid Namiroh itu bagian depan bukan Arafah. Kemudian tengah ke belakang masuk Arafah. Paham? Ya. Itu asal muasal Masjid Namiroh. Maka saat Arafah khutbah itu kalau dari negara khutbahnya di Masjid Namiroh, di mana Nabi dulu singgah di situ. Kalau yang tidak mendapati suara dari Masjid Namiroh karena jauh, tendanya kecil-kecil jauh, nggak mungkin kedengaran mic-nya, speakernya, maka boleh masing-masing tenda-tenda kecil cari penceramah khutbah. Karena hukumnya hanya sunnah saja, anjuran. Kita nggak dapat nih khutbah dari masjid utama, boleh cari penceramah untuk khutbah di tenda-tenda kecil. Dan itu dulu tugas kita dulu. Ya, kita sebagai pelajar di sana punya tugas menerjemahkan para syekh. Nah, syekh-syekh ini ke tenda-tenda kecil, dia khutbah, kita yang nerjemahin. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada masalah karena ini hukumnya hanya sunnah saja. Nah, putus. Melepuh. Iya. Ini pengalaman dari saudara kita kalau melempar jumroh, tahu lempar jumroh, lempar batu itu. Karena banyak, kadang sendal kita putus, apalagi yang makainya swallow-swallow gitu. Putus. Kalau sudah putus dua-duanya, kan gak bisa dipakai tuh. Sementara harus balik ke tenda, itu jaraknya sangat jauh. Sementara cuaca panas, antum jalan kaki, tidak pakai sendal, cuaca panas 50 derajat. Tahan gak? Gak tahan. Gimana solusinya? Ada yang sendalnya dipaksain diseret-seret. Iya kalau bawa peniti. Berarti bisa masuk list nanti ya yang berangkat haji peniti. Ya supaya jaga-jaga sendal putus. Apakah boleh kaki kita ditutup pakai plastik? Nemu plastik, pakai. Berarti kita menutup mata kaki. Kalau darurat boleh, tidak ada masalah. Karena ad-darurat tubihul mahzurat. Suatu yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Nah, hukumnya apa? Darurat. Maka itu kalau kita mau umroh haji cari sendalnya yang kuat. Yang kuatan dikit, yang tidak mudah putus. Karena memang banyak pengalaman jamaah itu sendalnya ecek-ecek putus. Pulang jalan kaki kepanasan. Iya kalau umrohnya malam enak dingin. Tapi kalau siang panas ya, nyari toko masih jauh kepanasan, maka cari sendal yang kuat, yang bisa dipakai sampai selesai manasik. Sendal-sendal gunung itu biasanya awet, yang kuat-kuat. Nah, ya cukup ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.